Selamat siang pemirsa, hujan yang tidak berhenti beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah, termasuk di Toraja. Banjir ini tentu saja mengganggu aktivitas masyarakat, mulai dari sulitnya akses transportasi hingga aktivitas harian yang terganggu. Untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Kenzo. Baik, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya baik, saya sudah berada di tempat kejadian yang dimana di sini diperkirakan bakal ada kemungkinan banjir di sini. Jadi saya juga, Pak, permisi. Ya, sekarang ini lagi mau banjir ya Pak ya? Sudah banjir, kau bertanya lagi. Sudah banjir begini. Iya, jadi kenapa ini Pak bajunya di atas rapi tapi kok di bawah kurang rapi Pak? Ya banjir lah, nggak mungkin saya pakai celana panjang kalau ke banjir. Oh iya, baik. Jadi di sini sama Bapak siapa Pak? Sorry. Pak Deo. Siapa Pak? Pak Deo. Ya, saya bersama Bapak Deo di sini sedang ada di lokasi kejadian yang katanya di sini banjir begitu pemirsa. Jadi Bapak Deo ini apa tugasnya di sekitar sini Pak? Jadi tugas saya itu sebenarnya menjual kue ya di sini ya. Tapi gara-gara banjir ini, saya jadi nggak bisa berjualan. Kemarin tuh kios saya terbawa gara-gara ini banjir ya. Dan juga ini, saya jadi susah dapat uang buat beli obat anak saya gara-gara banjir ini. Gara-gara banjir ini juga, anak saya jadi sakit seperti itu. Perasaan saya itu sangat sedih karena kios-kios saya jadi terhanyut terbawa air ini ya. Terus setelah itu saya juga sedih karena anak saya jadi sakit gara-gara banjir ini. Namun saya sudah ikhlas sekarang karena mungkin ini sudah menjadi jalan Tuhan untuk menghadirkan bencana ini ya. Jadi dampak negatifnya itu ada apa saja Pak tadi? Sorry, bisa diulang? Nah, ekonomi keluarga saya mati. Setelah itu anak saya sakit-sakitan. Karena ekonomi mati tadi itu saya nggak bisa beli obat gitu. Tapi adakah juga dampak positif yang dialami sejak banjir ini Pak? Atau memang hanya dampak negatif saja yang terjadi Pak? Dampak positifnya sih Ini banjir ini bisa wahana jadi ya, Pak, iya. ya? Untung saya udah dapat 50.000 hari ini ya dari banjir ini gitu. Oke, jadi pemirsa di sini tempat banjir kita sekarang ini ada beberapa dampak negatifnya. Jadi yang pertama itu Bapak Deo ya Pak ya? Ya. Ya Bapak Deo kehilangan pekerjaan tetapnya yaitu menjadi penjual. Maaf, menjadi penjual pemirsa. Dan katanya karena banjir ini banyak sekali virus-virus yang terbawa dari arus banjir ini sehingga anak Bapak Deo sakit begitu. Lalu dampak positif yang terjadi karena banjir ini yaitu tempat ini bisa menjadi sarana wahana begitu. Jadi banyak orang-orang yang datang berkunjung ke sini seperti yang kita bisa lihat di belakang. Ya, benar. Jadi itu anak-anak mereka yang datang karena banjir, mereka datang ke sini karena airnya naikkan. Jadi ini adalah suatu kesempatan untuk mereka bermain di sungai ini begitu. Sejujurnya saat saya datang di lokasi ini, saya miris sekali ya pemirsa karena saya melihat sangat banyak warga-warga yang mengungsi di sini sehingga rasa iba saya itu ingin menolong, tapi saya tidak begitu cukup dalam kemampuan saya dan materi saya sehingga saya hanya bisa membantu meliput berita ini agar orang-orang yang di luar sana juga dapat mengetahui dan memberikan bantuan ke sini begitu. Oke, baik. Jadi sekarang saya bersama siapa Pak? Bapak Saul ya. Ya, jadi saya sekarang bersama narasumber kita yaitu Bapak Saul sebagai petugas damkar ya Pak ya? Iya Pak. Ya, jadi menurut Bapak apa tugas dari damkar itu sendiri Pak? Nah, tugas damkar itu yang pertama sebenarnya tujuan kami itu untuk menyelamatkan masyarakat yang terkena dampak seperti kebakaran atau kebakaran hutan begitu. Tapi kami juga memiliki visi misi lain, yaitu kami itu harus menolong masyarakat yang terkena sebuah bencana yang tidak kita tahu dari mana asalnya. Kami harus membantu mereka supaya mereka bisa, ibaratnya mereka masih bisa hidup untuk menjalankan kehidupan mereka selanjutnya. Oke, baik Pak. Selain itu juga saya juga biasa mendengar kalau
damkar itu bukan cuma membantu orang-orang yang terkena bencana ya Pak. Biasanya itu ada, kalau misalnya saya lihat pernah di TikTok Pak ya, saya melihat ada anak murid yang tangannya itu masuk di dalam kursi Pak, lalu ada damkar yang membantu. Berarti damkar itu sekecil itu juga mereka juga membantu ya Pak ya? Ya, itu untuk masalah itu kami juga membantu beberapa kesalahan-kesalahan yang mungkin mereka tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi mungkin kami bisa turut untuk membantu mereka. Ya, saya damkar. Saya kira-kira sudah hampir 5 tahun ya bekerja di sini. Ini kejadian ini sudah terjadi selama 7 hari 7 malamnya. Jadi kami melakukan evakuasi tiap malam dan ya mungkin ada beberapa kawan kami yang sakit karena kejadian ini. Oke Pak, jadi kan kita bisa lihat di belakang kita ini kan sudah mulai banjir ya Pak ya. Tadi juga saya melihat ada beberapa petugas damkar yang mulai membantu dan mengevakuasi. Menurut Bapak apa tugas dari damkar jika banjir Pak? Nah, yang pertama itu kami harus bisa menolong masyarakat yang mungkin saja terperangkap dalam rumah-rumah mereka. Nah, karena mungkin dari masyarakat itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri, jadi kami harus masuk ke dalam rumah mereka untuk menyelamatkan mereka. Saya sangat bersyukur karena tadi saya juga hampir terhanyut lagi gara-gara banjir ini ya. Kemarin tuh saya sudah terhanyut lagi tadi. Tapi untung ada Bapak Damkar. Kemarin tuh saya sampai di jembatan sana dia hanyutnya. Aduh, itu Bapak Dio itu sangat lucu ya. Dia itu kasihan sekali. Dia itu seperti anak kecil yang hanyut oleh air. Nah, yang kedua itu kami juga bisa memberikan sebuah donasi berupa makanan dan minuman untuk bisa membantu mereka bertahan hidup di tempat mereka berevakuasi. Oke baik Pak, terima kasih untuk ilmu dan wawancara singkat ini ya Pak ya. Sama Bapak siapa tadi Pak? Bapak Saul. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Menurut saya damkar ini sangat berperan penting ya, melebihi polisi. Jangan lupa telepon pemadam kebakaran Indonesia.